Hai semuanya, saya Emerensiana Naes, NPM 5217002 akan mempresentasikan hasil review jurnal dari mata kuliah Proses Industri Kimia yang berjudul Pemanfaatan Ekstrak Biji Coklat sebagai Pewarna Alami pada Lipstik. Yang pertama, pendahuluan. Seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tidak hanya kebutuhan pokok, namun di era yang serba modern ini, kebutuhan untuk mempercantik diri juga kini menjadi prioritas utama bagi wanita dalam menunjang penampilan, yaitu dengan menggunakan kosmetik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140, kosmetik itu merupakan bahan yang siap digunakan pada bagian badan luar, yang berfungsi untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan sebagai pelindung, mengurangi bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Oke, ini saya mengambil salah satu gambar seorang wanita yang sedang di make up. Di era globalisasi yang serba modern ini, masyarakat khususnya kaum wanita dapat menemukan berbagai macam alat kosmetik seperti eyeshadow, blush on, lipstick, serta yang lain-lainnya. Namun, dalam proses pemilihan kosmetik ini, kita sebagai wanita harus pandai memilih mana kosmetik yang aman digunakan dan yang tidak baik. Begitu juga dengan lipstick. Lipstick ini merupakan pewarna bibir yang dikemas dalam bentuk batang yang dibuat dari minyak lilin dan lemak serta berfungsi untuk memberikan warna bibir dan dianggap akan memberikan ekspresi wajah yang menarik. Bibir ini memiliki jenis kulit yang sangat sensitif dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Jadi, untuk itu, kita sebagai wanita harus pandai memilih lipstik. Kita harus waspada untuk memilih lipstik. Apabila kita menggunakan lipstik yang aman, maka tubuh kita juga akan baik. Dan harus terdaftar di Badan POM. Karena sekarang banyak lipstik yang beredar yang mengandung unsur berbahaya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 26 November 2008, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan peringatan kepada masyarakat Indonesia mengenai adanya produk kosmetik yang mengandung bahan yang tidak aman bahkan berbahaya, serta pewarna lipstik yang dilarang. Nah, jika lipstik itu terbuat dari pewarna yang mengandung zat berbahaya seperti logam, bukan hanya kulit bibir yang akan mengalami iritasi, tetapi tubuh juga, karena ketika kita makan atau minum, seringkali lipstik itu menempel pada bagian makanan atau botol minuman. Secara otomatis, lipstik itu akan termakan dan lipstik yang mengandung logam bisa masuk ke dalam tubuh, maka bisa menyebabkan bahaya pada tubuh kita seperti penyakit kanker. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan alternatif pewarna lain yang pastinya aman untuk tubuh kita, khususnya kita sebagai wanita. Nah, jadi pewarna alami yang dapat membantu untuk mengatasi masalah kosmetik ini tentunya harus berasal dari tumbuhan ataupun buah-buahan yang mengandung senyawa antosianin. Maka dari itu dilakukan pembuatan sedan lipstik menggunakan ekstrak biji coklat. Nah, tentunya teman-teman pasti tidak asing lagi dengan biji coklat ini, karena coklat ini biasa kita makan dan biasanya tumbuh di lahan kering. Karena coklat ini mengandung antosianin sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami sebagai pengganti pewarna sintetik. Oke, yang berikut tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat lipstik dengan memanfaatkan pewarna alami yang terkandung pada biji coklat
karena dibutuhkan lipstik yang bebas dari kandungan logam berbahaya. Yang berikut metodologi penelitian. Yang pertama, pembuatan ekstrak biji coklat. Biji coklat sebanyak 1 kg diambil kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, bubuk biji coklat ini dimaserasi dengan 1,5 ml etanol 96%, lalu ditambahkan asam sitrat 30 gram. Setelah dimaserasi, ditutup lalu dibiarkan 5 hari. Dan pada saat proses penyimpanan itu harus tidak terkena sinar matahari. Nah, sampel yang dimaserasi ini kemudian menghasilkan dua bentuk maserat. Yang pertama maserat pertama, yang kedua ampas. Nah, ampas ini kemudian dimaserasi lagi menggunakan 0,5 ml etanol 96% yang telah dicampur dengan 10 gram sitrat, asam sitrat. Nah, kemudian diperoleh maserat 2. Langkah selanjutnya yaitu maserat 1 dan maserat 2 dicampurkan, kemudian dilakukan penguapan. Penguapan ini dilakukan pada suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Setelah dilakukan penguapan menggunakan rotary evaporator, dihasilkan ekstrak pekat. Nah, pada ekstrak pekat ini dibuat variasi konsentrasi yaitu 0%, 12%, 14%, 16%, dan 18%. Tujuan dari variasi konsentrasi di sini yaitu untuk kita mengetahui konsentrasi optimumnya dari penyediaan lipstik alami ini. Setelah diperoleh ekstrak pekat ini kemudian dibekukan menggunakan fresh dryer pada suhu min 40 derajat Celcius. Setelah dibekukan, diperoleh ekstrak kental biji coklat. Oke, yang berikut pembuatan lipstik. Yang pertama, nipagin dilarutkan dalam propilen glikol. Setelah nipagin larut, ditambahkan ekstrak kental dari biji coklat. Selanjutnya, campuran BHT dilarutkan dalam aleon rikini, kemudian ditambahkan ke campuran nipagen, propilen glikol, dan ekstrak kental biji coklat. Kemudian diaduk hingga larutannya homogen dan jadilah campuran A. Setelah itu, ditimbang kera alba, carnauba wax, lanolin, vaselin alba, dan setil alkohol dimasukkan ke cawan penguap, lalu dileburkan di penangas air dan menghasilkan campuran B. Langkah selanjutnya yaitu campuran A dan campuran B dicampurkan perlahan-lahan ke dalam cawan sambil dipanaskan, lalu ditambahkan dengan minyak aroma coklat. Setelah itu didiamkan, tunggu sampai hangat, kemudian ditambahkan filtrat jeruk nipis dan natur E, diaduk sampai homogen lalu cetak, dan hasilnya adalah lipstik. Lipstik ini merupakan penyediaan dari ekstrak coklat. Setelah diperoleh lipstik ini diuji. Yang pertama penentuan pH, pemeriksaan stabilitas organoleptik, yang ketiga pengujian titik lebur, yang keempat uji iritasi, yang kelima uji oles, dan yang keenam analisis vitamin C. Oke, yang pertama hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pengujian pH, di mana pada pengujian pH ini ada dua data, yaitu data hasil pada tabel pengujian pH dan gambar grafik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa dalam tabel ini variasi konsentrasinya 0% dan pH-nya 4,6. Itu tanpa ekstrak coklat. Sedangkan konsentrasi dari ekstrak coklat yang dibuat variasi yaitu 12-18% ini, untuk 12%-nya dan 14%-nya itu pH-nya itu 4,1 dan 4,0. Sedangkan 16%-nya yaitu dan 18%-nya pH-nya adalah 3,9. Dan jadi dari kedua data ini disimpulkan bahwa semakin tinggi suatu konsentrasi, maka pH-nya semakin asam. Mengapa?
karena ekstrak biji coklat itu sendiri bersifat asam. Seperti dilihat pada tabel 3 dan gambar 3 di sini, bahwa sediaan yang dihasilkan pH-nya mendekati pH fisiologis kulit bibir, yaitu kurang lebih 4. Dengan demikian, formula tersebut dapat digunakan untuk penyediaan lipstik. Oke, yang berikut pengujian stabilitas sediaan. Hasil pengujian stabilitas sediaan lipstik menunjukkan bahwa semua konsentrasi sediaan lipstik yang dibuat tetap stabil dalam penyimpanan suhu kamar pada 30 hari, tidak ada perubahan. Parameter yang diamati itu berupa uji kestabilan fisik seperti perubahan bentuk, warna, serta aroma lipstik. Yang berikut, pengujian titik lebur. Nah, pada pengujian titik lebur ini menghasilkan data juga, yaitu data hasil analisis itu berupa tabel dan grafik. Dari hasil pengujian titik lebur ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suatu konsentrasi, maka konsentrasi titik leburnya semakin rendah. Hal ini disebabkan karena basis lipstik yang digunakan semakin sedikit, sehingga mempengaruhi titik lebur sediaan. Lipstik yang baik memiliki titik lebur di atas 50 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan yang dibuat memiliki titik lebur yang baik. Oke, yang berikut pengujian iritasi. Berdasarkan pengujian iritasi yang dilakukan terhadap 10 panelis dengan cara mengoleskan sediaan lipstik pada lengan bagian bawah selama 3 hari berturut-turut. Dan hasil uji iritasi ini menunjukkan bahwa semua konsentrasi sediaan lipstik tidak ditemukan reaksi-reaksi seperti bintik merah, gatal-gatal, ataupun pembengkakan. Jadi hasil uji ini menunjukkan bahwa penyediaan lipstik yang dibuat dari ekstrak biji coklat aman untuk digunakan. Oke, yang berikut uji oles. Hasil pembuatan lipstik. Pada penelitian ini terjadi kendala pada warna. Karena meskipun tampilan warna pada lipstik cukup baik, tetapi ketika diaplikasikan pada kulit, lipstiknya kurang berwarna. Dan hal ini diduga karena pada saat proses maserasi atau proses perendaman, pemerasan maseratnya kurang sempurna sehingga kandungan antosiannya didapat cenderung tidak terlalu banyak dan berdampak pada hasil lipstik yang warnanya tidak terlalu maksimal. Setelah diaplikasikan pada kulit dan cenderung seperti lip balm, tetapi ada 2 konsentrasi lipstik yang cenderung agak berwarna, yaitu konsentrasi 16% dan 18%. Jadi kesimpulannya yaitu semakin tinggi konsentrasi maka warnanya semakin bagus. Serta dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan lipstik yang dibuat memiliki daya oles yang cukup buruk, karena penyediaan lipstik dikatakan mempunyai daya oles yang baik jika warnanya menempel pada kulit itu merata. Sedangkan penyediaan dikatakan mempunyai daya oles yang tidak baik jika warna menempel sedikit dan tidak merata. Oke, yang berikut analisis kadar vitamin C. Pada penelitian ini dilakukan penambahan vitamin C, tujuannya yaitu sebagai antioksidan. Tetapi ada aturan penggunaan ataupun konsumsi vitamin C, yaitu harus sesuai dengan anjuran. Karena jika kita terlalu mengkonsumsi vitamin C berlebihan, dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Begitu pula jika kekurangan vitamin C juga akan menimbulkan berbagai penyakit. Jadi, apabila kita mengkonsumsi vitamin C, harus sesuai dengan anjuran. Untuk mengetahui kadar vitamin C pada lipstik apakah overdosis atau tidak, maka dilakukan analisis kadar vitamin C pada lipstik yang menggunakan metode spektrofotometri. Karena metode ini terbukti lebih akurat dibandingkan dengan metode lainnya, serta sampel digunakan adalah jeruk nipis. Sebelum melakukan analisis kadar vitamin C, dibuktikan terlebih dahulu standarnya. Nah, dari hasil ini, dari grafik dan juga pada tabel ini, menunjukkan bahwa untuk standar vitamin C itu reaksinya tegak lurus. Jadi hasil ini menunjukkan atau disimpulkan bahwa larutan standar yang telah dibuat itu sudah benar.
Jadi, dari hasil analisis kadar vitamin C pada lipstik yang terdapat pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suatu konsentrasi, semakin tinggi pula kadar vitamin C. Nah, hal ini terjadi karena pada proses penambahan jeruk nipis semakin rendah konsentrasinya, semakin cepat jeruk nipis ditambahkan. Karena pada konsentrasi rendah, jumlah basis lipstik lebih banyak dibandingkan pada konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, jika pada konsentrasi rendah jeruk nipis ditambahkan, setelah penyediaan dingin, maka jeruk nipis tidak akan larut dan menggumpal dikarenakan basis lilin yang lebih banyak. Jadi, pada konsentrasi rendah jeruk nipis ditambahkan pada penyediaan lipstik masih panas dan mungkin sebagian kandungan vitamin C pada jeruk nipis rusak karena vitamin C itu sendiri bersifat sensitif terhadap panas. Hal ini menyebabkan perbedaan kadar vitamin C pada lipstik yang cenderung lebih besar penyediaan lipstik konsentrasi tinggi dibandingkan konsentrasi rendah. Oke, yang terakhir kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji coklat ini sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai lipstik karena sesuai hasil perlakuan pada konsentrasi ekstrak pembuatan lipstik menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu konsentrasi maka warna dan tekstur lipstik juga semakin bagus. Serta semakin tinggi konsentrasi maka semakin rendah juga pH dan titik lebur lipstik. Namun pada pengaplikasian lipstik pada kulit warnanya tidak keluar, sedian yang agak berwarna adalah konsentrasi pada 16% dan 18%. Dan semua uji yang dilakukan hasilnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan dengan ini formulasi sedan lipstik aman digunakan karena tidak ada reaksi iritasi sama sekali. Oke, ini adalah hasil dan presentasi dari saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye.